Cukup banyak sekali yang bertanya itu begini, Mas, saya ini baru pertama kali seneng keris. Kira-kira itu pusaka apa yang cocok sebagai koleksi pertama saya? Jika panjenengan itu mencari pusaka pertama dengan kualitas yang memang tidak biasa, mungkin pusaka kali ini sangat cocok kami referensikan untuk panjenengan. Sebuah keris lurus berdapur brojol dengan pamor udan emas yang cukup langka ditemui. Keberadaannya itu tampil begitu sederhana namun sangat memikat. Tidak hanya elok secara tampilannya, tapi juga syarat sekali dengan makna. Mewakili kelahiran, sebuah harapan baru, dan rezeki yang mengalir seperti layaknya air hujan emas yang datang dari langit. Pusaka ini bukan sekedar bilah besi semata, melainkan perjalanan rasa dan filosofi yang begitu panjang. Lahir dari tangan para empu sepuh masa Tuban Pajajaran. Untuk itu, panjenengan jangan kemana-mana. Dari Karanganyar Tentram, kami kabarkan. Pusaka dengan busana Gayaman Surakarta berbahan kayunya itu dari kayu timoho. Cukup lawas dan ia iras tanpa sambungan. Dilengkapi dengan pendok blewah polos berbahan kuningan mamas lawasan yang cukup tebal. Jika kita pirsani secara keseluruhan, busana ini tampil begitu sederhana tapi sangat prasaja, mriyayeni, dan pastinya ntutut ati. Sekarang mari kita buka untuk isinya. Pusaka lurus dapur brojol pamor udan emas tangguh Tuban Pajajaran. Brojol itu memang dikaitkan sebagai pusaka yang cocok dimiliki pertama kali. Hal ini memang tidak terlepas dari filosofi yang terkandung di dalamnya. Bahwa brojol itu merepresentasikan sebagai simbol sebuah kelahiran. Ternyata bukan hanya kelahiran jabang bayi, tetapi juga lahirnya hal yang baru dalam kehidupan kita. Entah itu dalam karier, dalam bisnis, dalam usaha, keluarga, lingkungan, teman, termasuk hal baru tentang memiliki pusaka. Sehingga memang banyak orang itu menyarankan bahwa keris berdapur brojol menjadi pusaka pertama yang sangat layak untuk dimiliki sebelum pusaka-pusaka yang lainnya. Secara rinciannya pun dapur brojol ini tergolong paling sederhana dari dapur-dapur yang lain. Yaitu hanya memiliki pejetan polos dengan gandiknya yang lugas, tanpa memakai rincian lainnya. Memang cukup sederhana tapi begitu mengagumkan. Di balik kesederhanaannya, seringkali itu tergurat pamor-pamor yang begitu indah, cukup langka dan tidak sederhana lagi. Seperti pada pusaka ini. Ia berpamor udan emas. Seperti yang kita ketahui bahwa udan emas itu salah satu pamor yang tidak hanya langka, tapi masuk dalam daftar teratas pencarian, khususnya para kolektor dan pecinta pusaka sejati. Jika dipersani itu motifnya berupa bulatan-bulatan yang berlapis. Ia tertata cukup rapi, membentuk pola 2-1-2, seperti yang tampak pada bilah ini. Sebuah tatanan yang tidak dibuat sembarangan, melainkan dengan perhitungan yang matang, ketekunan, dan tentu saja dengan rasa. Dalam falsafahnya, udan emas itu diibaratkan seperti hujan emas yang turun dari langit. Ia sebagai lambang datangnya rezeki yang tak terduga, bahkan keberlimpahan yang tak selalu berupa harta, namun juga berupa kedamaian batin, keluasan jiwa, dan berkah yang tidak kasat mata. Tidak sedikit yang memang percaya bahwa pusaka berpamor udan emas itu membawa angsar kemakmuran, menjauhkan dari kesempitan hidup, dan membuka jalan bagi rezeki yang bersih dan berkah. Namun ternyata lebih daripada itu, pamor ini juga menjadi pengingat bahwa setiap berkah sejatinya itu datang dari laku yang lurus, hati yang jembar, dan niat yang begitu jujur. Maka tak heran ketika bulatan-bulatan pamor ini tampak terang, utuh, dan tersusun indah seperti ini. Pusaka tersebut bukan hanya dilihat dari keindahan pamornya,
tapi juga dari harapan yang mengalir yang membersamainya. Jika kita amati secara detail, pamor udan mas itu pada keris ini terutama tampil dengan cukup mencolok. Namun tetap kontras, tetap menyatu secara anggun dengan warna bilahnya. Jika diraba pun permukaannya itu terasa halus dan cukup lumer, menunjukkan penggarapan yang benar-benar matang dan penuh dengan rasa. Pamornya menancap dengan meyakinkan, pandes, mugal, dan patut. Sebuah pertanda bahwa ia tidak hanya indah dipandang, tapi juga kuat secara struktur dan jiwanya. Gandiknya itu tampak pendek namun mencolok, memberi karakter yang sangat khas. Gonjonya itu lurus, sedikit ambatok mengkurep dengan sirah cecak yang pepek, membulat, dan ekor yang nguceng mati. Seluruh rangkaian ini membentuk wajah pusaka yang sangat indah. Memang dia tidak berbicara, tapi menyimpan begitu dalam sebuah makna. Bilahnya sendiri itu berkontur limpo dan agak lebar, dengan pasikutan yang sedang, sederhana, tidak kaku, tapi tetap menjaga estetika dan terlihat dari wangunnya. Sedangkan untuk besinya itu hitam, gangsing dengan kandungan baja yang tampak dominan, mengisyaratkan ketangguhan dan usia yang telah lama ia tempuh. Dari berbagai ciri ini, terutama itu dari gaya besinya, bahkan dari bentuk gandik dan proporsi dari bilahnya, pusaka ini diperkirakan berasal dari masa Tuban pada era Pajajaran. Sebuah masa ketika nilai spiritual, kehalusan rasa, dan kekuatan simbol masih berpadu erat dalam setiap bilah yang ditempa. Tuban pada masanya itu bukanlah kota kecil yang tenang seperti hari ini. Ia adalah bandar begitu besar di tepian utara Jawa. Pelabuhan penting yang sangat ramai oleh saudagar dari Tiongkok, dari Arab, hingga dari Gujarat. Di masa Pajajaran dan menjelang Majapahit runtuh, Tuban itu dikenal sebagai salah satu pusat peradaban, pusat spiritualitas, dan pusat pengrajin besi yang begitu unggul. Di sanalah besi tidak hanya dibentuk menjadi senjata, tetapi diruat, dilakoni, dan diberi jiwa. Para empu-empu Tuban itu bukan sekedar pandai besi semata. Mereka adalah pujangga logam yang menempa bilah dengan laku, dengan tapa, dengan doa, dan dengan rasa. Maka tak heran jika banyak pusaka yang lahir dari tanah ini memiliki kekuatan tak hanya secara fisiknya, tapi juga dari energi batin yang mengalir di setiap guratan pamornya. Pusaka-pusaka Tuban dikenal begitu lugas, tegas, dan jujur dalam bentuknya. Namun di balik kelugasan yang tersembunyi, rasa halus yang menjelma dalam pamor, proporsi, dan kekuatan spiritual yang tidak bisa diterjemahkan dengan logika. Era Tuban itu khususnya masa transisi antara Pajajaran dan awal Islam adalah masa di mana pusaka tidak hanya menjadi simbol status, tapi juga sebagai alat spiritual yang begitu luhur. Ia dipakai para petani untuk menjaga sawahnya, dipakai para saudagar untuk menenangkan perniagaannya, dan para pelaku untuk menuntun batin mereka menuju keheningan yang begitu dalam. Dan pusaka ini yang kita genggam hari ini seolah membawa kita kembali ke masa itu. Masa ketika logam tidak hanya didengar bunyinya saja, tapi didengarkan secara bisikannya. Masa ketika setiap pamor dibaca bukan hanya dengan mata, tapi dengan hati nurani. Mudah-mudahan pusaka ini menemukan jodohnya. Matur nuwun dan salam tutut ati.